Itu bukan Mbak Esti. Halo Mbak, Assalamualaikum. Permisi Mbak. Janjian sama klien kita, Esti. Ya janjian di rumahnya, dikasih alamatnya, dikasih RT RW-nya, dan kemudian kita menuju ke sana. Hah? Loh, kenapa? Di dalam lagi ada keluarganya, itu lagi ada pertemuan keluarga, ada Siapa? keluarganya Surya. Surya itu siapa? Jadi aku tuh mau dijodohin sama Surya. Surya itu atasannya tante aku, tapi aku nggak mau. Mau dijodohin? Iya, aku Mbak, tuh. bukannya masih istri sahnya ini, Mas? Iya, Mbak. itu bukan juga mau nyari suaminya kan? Iya, tapi mama aku tuh tetap maksa. Aku tuh nggak bisa. Ayo mas, kita pergi aja deh mas. Aku masih Kita masa ditinggal gitu aja? Bukannya Esti sama suaminya yang lama namanya Barjo belum cerai? Kok tiba-tiba disuruh nemuin calon suaminya? Ya, jadi ini gimana sih ceritanya? Kan ini kan kamu kan masih nikah sama Mas Barjo kan? Iya, tapi Mas Barjo itu kan sudah 1 tahun Mas nggak pulang-pulang. Sedangkan saya hamil sampai saya melahirkan aja suami saya nggak ada Mas. Seseorang yang dalam keadaan hamil pengen tadinya ditemenin sama suaminya di saat melahirkan. Tapi ini suaminya malah nggak ada kabar sama sekali. Tapi kamu udah resmi cerai belum? Nah, terus gimana? Kok orang tua kamu maksa banget? Iya, tapi mama Suaminya itu tahu kan bilang, status kamu? iya tahu, tapi mama saya itu bilang bahwa Mas Surya ini yang terbaik buat saya dan saya harus melupakan Mas Barjo. Saya itu nggak bisa, Mbak. Saya itu cinta sama Mas Barjo. Mbak, tolong saya dong, Mbak. Tapi Gimana tapi ini kalau misalnya ini apa ini? Saya nemuin ini, Mbak, di kamarnya Mas Barjo. Loh, apa ini? Saya juga nggak tahu. Ngapain coba Mas Barjo simpan-simpan foto cewek kayak gitu? Anita, Bohai, ini apa ini? 20 Mei, Jumat Saya kelima. juga nggak tahu, Mbak. Ini saya kemarin waktu Kapan kamu bersih-bersih. nemuinnya? Kemarin waktu saya bersih-bersih Ini- kamar, saya nemuin ini. Ini model kayak ini, apa? Kayak apa? Kayak Pasti Mas Barjo selingkuh itu. bulu perindu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mbak, ini kan udah seperti ini, kenapa harus cari lagi Mbak? Ini nggak resmi, Mas. Apa-apaan kamu Hesti? Mana kamu ada di luar? Di dalam ada keluarganya Surya Hesti. Kamu jangan bikin malu mama Hesti. Aku kan nggak suka, Ma. Aku nggak suka dijodoh-jodohin kayak gini. Aku sudah punya suami, Ma. Jangan bikin Iya. malu ibu Hesti. Iya, Ibu. Jadi gini loh Ibu, sebenarnya dia kan pengen cari suaminya dulu. Kalau emang ternyata dia resmi cerai, mungkin dia mau katanya seperti itu tadi ya. Iya, jadi dia minta tolong sama kita untuk cari suaminya dulu Ibu, untuk menyelesaikan masalah sama suaminya dulu. Kalian pulang kan nggak bisa dipaksa, Ibu. Udah jalanin Suaminya dia hubungan itu tapi saya nggak peduli. Dia Iya, udah meninggalkan dia anaknya. Iya. Nggak tanggung jawab. Buat apa dia harapkan? Ibu, tapi kan dia juga punya hak Ibu untuk menentukan pilihannya. Iya, dikasihan Ibu. Dia kan selama ini kan pengen minta kepastian dulu sama suaminya. Kalau emang suaminya udah pasti nyerahin dia, ya sudah, bener kan Mbak? Iya. Kalau dia sayang juga suaminya nggak ninggalin anak istri dong. Ya Ibu, minta mungkin kan ibunya- saya ada tahu di dalam udah ada anak. Mungkin- Aku nggak mau, Ma. Yaudah gini aja. Esti ngalah dulu deh. Esti. aku nggak mau. Iya. Mbak Esti ngalah dulu aja. Mbak Esti Iya, coba ikut Ibu ikutin dulu dulu. aja, ikutin dulu. Iya, Ibu. ini yang Udah nggak apa-apa. Aku nggak mau. Iya, nggak apa-apa. Hesti kenapa sih, Hes? Maksudnya apa? Saya jauh-jauh datang ke sini untuk ketemu SD, tapi nyatanya kayak gini. Ya udah, nggak apa-apa ya. Kita harus nikah sekarang. Ayo omongin aja dulu baik-baik ya. Kamu ngapain aku suaminya main dukun segala lah pakai dicari-cari nggak usah. Dia pilih perempuan lain Hesti. Mama nggak mau. Ini hidup aku, Mama nggak mau. Tapi orang tuanya nggak mau terima. Keluarga dari calon suami juga nggak mau terima. Akhirnya Esti digeret di situ, dipaksa masuk ke dalam rumah. Mama, aku nggak mau, Ma. Iya, Pak. Bapaknya Hah? bapaknya ngapain?
sebenarnya tadi kita udah berusaha ngasih tahu Mbak Estinya supaya untuk ngalah aja ya, ikutin apa kata ibunya, karena bagaimanapun juga ini kan masih perkenalan ya, belum pernikahan kan, masih tahap perkenalan, ya masih ada kesempatan untuk nyariin suaminya gitu. Bisa sih sebenarnya, cuma Hestinya terlalu frontal Iya. sih, dan kita juga nggak tahu kan kalau ternyata dia lagi ada acara begini di rumahnya, atau gitu kita nggak datang sekarang. Iya, ini jadi nggak enak, kita jadi disalahin di sini. Iya. Udahlah kalau gitu. Ya udah nggak apa ya, kalau gitu kita bantuin kasus yang lain ya. Akhirnya kita kasih kesempatan Hesti untuk bicara sama ibunya dan menyelesaikan masalahnya. Jadi kita mau bantuin teman kita namanya Mas Fikri. Mas Fikri ini mencari istrinya. Jadi ini bisa dibilang istri yang kedua Mas Fikri ini ya. Pas kita udah masuk mobil, kita bahas klien kita yang namanya Fikri lagi cari istrinya yang tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Gitu sempat kemudian. Iya, mungkin udah dinikahin sama dia sampai Enggak lagi apaan? Iya itu sendal dilempar. Kaget kita semuanya dulu. Ini orang kok naik pagar, nekat ini orang ngapain? Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Dia loncat banget. Aduh. Mbak, ini ya Allah. Ini nggak apa-apa ini. Kenapa? Ya ampun. Astagfirullahaladzim, ini nggak apa-apa ini. Kamu nekat banget Hesti. Hah? Ayo dong Bang. Kamu nekat banget, itu gimana kamu bisa keluar? Udah Pak, nih Pak, Pak pergi dulu deh Kita Pak. jadi nggak enak ini nanti. Kita Iya, pikirnya kita kita beneran yang deh. bawa kabur mbaknya Tuh kan, loh. bener kan? Astagfirullahaladzim, Ayo, tuh bawa semuanya. Cepetan Pak. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Kamu pikirin Ayo, lagi deh. aduh. Mbak. Yakin ini mbak, tuh pada keluar semua nih. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak sayang mama, Hesti. Mama ini nggak sayang aku nggak mau. Sayang mama, Hesti. Es. Ya Surya, Hesti. Tidak bikin malu mama, Hesti. Enggak, Ma. Mama yang bikin kayak gini sendiri. Aku nggak mau, Ma. Dia tetap nekat minta tolong sama kita untuk ikut pencarian. Mobil dikunci sama dia semuanya. Ibu beneran, kita nggak tahu kalau ternyata ini ada acara loh Ibu. Kita nggak beneran. maksa loh ibu, Kalau bener Hesti nih. nggak mau juga biar mama lepas. Tapi kalau terjadi apa-apa sama Hesti, mama nggak mau tanggung jawab, Hesti. Aku mau tanggung semuanya, Ma. Aku siap tanggung semuanya. Aku mau cari suamiku, Ma. Esti. Ma, jalan aja yuk, Mas. Mas. Kita semua nih, anak saya Hesti. Jadi nggak nurut kata mama ya. Sepanjang perjalanan Esti cerita di situ. Dia nangis. Sebenarnya dia masih sayang sama ibunya. Dia juga sayang sama keluarganya. Tapi keinginan dia kuat. Dia pengen mencari suaminya dulu. Ya kamu juga nggak bilang ke kita kalau ternyata kamu ada acara kayak gitu di rumah. Atau gitu kan kita bisa pending buat ketemuannya Hesti. Ya kalau aku bilang kan pasti Masnya sama Mbaknya nggak mau bantuin saya. Ya Saya bukan tuh yang soalnya- nggak dibanting, kamu kan bisa besok atau 2 hari lagi gitu. Kita juga jadi enak banget. Aku tuh soalnya ditekan terus, Mbak, sama mama aku. Aku disuruh nikah sama Surya. Aku nggak mau. Mama tuh nggak pernah ngerti kalau aku tuh nggak suka sama Surya. Sekarang gini aja, Mbak sekarang kan mau cari suaminya. Mbak tujuan Mbak apa? Aku mau nanya, tujuannya apa? Kan udah jelas-jelas suaminya ninggalin, Iya, nggak ada terus kabar Mbak sama udah sekali. tahu juga masalah ini. Nah, ya kan? ini Mbak tahu nggak namanya, Pak? Ya? Ternyata aku tadi tanya sama teman ini buru perintis. Tujuannya adalah untuk menggait perempuan. Ya makanya itu, Mas. Aku tuh pengen kejelasan, Mas. Kalau memang suami aku mau ninggalin aku tuh ngomong, jangan kayak gini. Kayak gini ini kan aku digantung, Mas. Aku tuh perempuan, aku malu juga, Mas. Aku juga punya anak. Aku nggak mau anak itu ada bapaknya. Mbak yakin nih gimana pun nanti hasilnya. Kalau ternyata malah suami Mbak udah nikah lagi, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Mbak. Yang penting aku bisa tahu sendiri dan aku tahu, aku melihat sendiri. Habis itu aku akan ngambil keputusan, Mbak. Saya bisa ngambil keputusan secepat mungkin, Mbak ya. Karena kasihan ya, orang rumah, keluarga, orang tua, semuanya pasti kepikiran sama Mbak. Jujur nih pasti mereka kepikiran. Ya sudah, sekarang kita juga bantuin cepat supaya Mbak bisa ketemu sama suaminya dan ada kepastian. Oke, sekarang kita mau kemana ini? Ya,
ya. Kalau aku baca di emailnya sih katanya suaminya ini punya pekerjaan juga, ya kan? Kerja di mana itu? Perusahaan apa? Ada di kayak perusahaan ekspor impor gitu mas. Udah datang ke sana belum? Aku kalau datang sih belum mas. Kerjaan pertama adalah ke tempat kerjanya Barjo. Esti dulu pernah telepon tempat kerjanya Barjo, katanya Barjo nggak kerja di situ lagi. Nah, Esti penasaran, jangan-jangan mereka bohong mas. Kita tanya dulu baik-baik, bener nggak Barjo nggak tinggal di situ lagi atau Barjo nggak kerja di situ lagi? Pak, maaf Pak, mengganggu sebentar Pak. Ya, siapa? Ya saya Mandala Pak dari Antv. Enggak, kita enggak ada apa-apa kok Pak. Kita cuma mau nanya. Ya, kenal sama Pak Barjo. Iya, katanya kerja di sini dia. Sebagai apa? Ada fotonya nggak Pak? Sebagai apa dia ada fotonya sebelum Barjo Sugianto. Barjo Sugianto kan tadi namanya? Iya. Barjo Sugianto. Kepala gudang impor ekspor Pak katanya. Iya, kepala gudang, bagian kepala gudang. Ini Pak. Ini Pak. Barjo kan? Barjo? Iya, saya kenal dia. Kenapa ya? Saya kenal. Kenal Pak. Kenal dia. Nah, Gini Pak, kita kerja di sini. Nah, kita pengen ketemu ada Pak. Barjonya ada nggak? Masih kerja di sini nggak Pak? Tahu saya sudah tahun yang lalu dia mengundang. Barjo memang kerja di situ, tapi kemudian menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Terus kemana Barjo ini? Bapak bener pak. Serius sudah. Pak, Bapak jangan bohong dong pak. Masa saya bohong sih? Dia sudah setahun yang lalu mengundurkan diri. Terus sekarang di mana Bapak tahu nggak? Di mana tinggalnya? Kurang tahu juga lah. alasannya apa Pak? Dia mengundurkan diri karena apa katanya? Saya tidak tahu. Saya kan hanya security di sini. Tapi dia juga sering ngobrol. Ngobrol apa? Dia cerita Ya, apa sering Pak? cerita kalau lagi habis pulang kerja gitu ngobrol dengan maaf di pos. Dia bilang apa aja dia Pernah Pak? cerita-cerita dia punya teman itu. Mana? Punya teman. Kalau tidak salah namanya Eki. Dia bilang. Eki itu cowok mbak. Tapi, Oh, kamu kenal Eki? Iya, tapi aku udah telepon. Tapi Mas Ekinya nggak tahu di mana Mas Barjo. Terus emang kenapa dengan temennya cowok itu Pak Eki Pak? Kok ternyata Eki ini teman dekat Barjo, berarti Eki ini tahu di mana Barjo berada. Nah, kita tanya sama satpamnya di mana Eki tinggal. Jalan Kapur. Jalan Kapur daerah mana Pasalnya Pak? Jalan Kapur itu daerah Bojonggede. Oh, Bojonggede. Dia bilang begitu ya, Jalan Kapur, daerah Bojonggede ya. Daerah Bojonggede. Bojonggede itu Jalan Kapur. Akhirnya gue minta tolong sama tim untuk cari alamatnya. Jadi nggak ada cerita apa-apa sama Bapak nggak Pak ya? Ya sudah Bapak, terima kasih Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Mari Pak. Kita coba aja, kesana lagi gimana? Ya, kita coba kesana lagi ya. Kamu sambil telepon aja ntar di mobil ya. Kenapa dia angkat? Hah? Oh ini. Ini rumahnya. Loh, Mbak. Nah pas kita datang ke sana, rumahnya udah mau ambruk, hancur semua rumahnya di situ. Ayo. Ada orang ini. Kok ini sepi gini sih? Mbak coba deh, ini. Tapi ini bener kan alamatnya? Ya ampun, ini mah udah ini banget. Tuh, sampai dalam-dalamnya jebol, Mbak. Mbak, ini. Hah? Ini topinya Mas Barjo mbak. Ini topi yang sering dipakai Mas Barjo. Klien kita nemuin topi suaminya di sana. Ah, yang Ya bener ampun, tuh. Mas Barjo gimana ya mbak ya? Tunggu. Topi. Mbak, topi kayak gini kan banyak, Mbak. Ini Coba mah. lihat dulu dong Mbak. Iya, tapi ini saya kan itu kayak hafal gini. mas, saya itu hafal punya suami saya. Ini kenapa nih rumahnya? Makanya ini ada apa lagi nih di dalam? Coba deh, Mbak. Ada sesuatu lagi nggak? Kita nggak bisa masuk lagi nih. Ini banget, jeblos banget. Kalau itu topi yang biasa dipakai Barjo, suaminya Esti, berarti Barjo sering ke rumahnya Eki dong. Kenapa Barjo sering ke rumahnya Eki? Nggak tahu ini kenapa ini. Coba kita tanya dulu aja daripada mikir yang macam-macam. Coba tanya orang aja di sebelah sana. Yuk.